Sobat Agro semuanya, biasanya kita bertanam melon adalah di lahan yang terbuka, ya, di persawahan, di lahan dan sebagainya. Tetapi di Cengkok, Ronggot, Kabupaten Nganjuk ini, kita berbudidaya melon dengan sistem greenhouse. Nah, Anda mau tahu bagaimana kelebihan dan keuntungan daripada sistem greenhouse ini? Ikuti video ini sampai akhir agar Anda tahu bagaimana kelebihan dan keuntungan sistem budidaya melon dengan sistem greenhouse ini. Oke? Nah, Sobat Agro semua, bagi Anda yang penasaran dengan sistem budidaya melon menggunakan greenhouse ini, kita sekarang sudah bersama owner atau pemilik dari greenhouse ini, yaitu beliau bernama Pak Agus dan Bu Vita yang beralamat di Desa Cengkok, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Nah, selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak. Ya. Ini tanaman melonnya jenis apa ini Pak Agus? Untuk tanaman melon yang kita tanam adalah jenis Sakata Pak. Oh, Sakata. Ya. Kalau saat ini sudah umur berapa ini? Sekarang ini di usia 67 HST atau hari setelah tanam. Ya. Kemudian bisa diceritakan ini dulu lahannya apa Pak sebelum ditanami melon ini? Lahan ini kebetulan adalah lahan perkarangan. Dari lahan perkarangan kita ada pengurukan sekitar setengah meter Pak. Jadi tanah ini adalah tanah hasil pengurukan. Jadi boleh dikatakan tanah ini bukan tanah yang subur sebenarnya Pak? Bukan Pak. Ya. Nah sekarang umur 67 hari Pak ya setelah tanam. Ini kalau kita melihat bagaimana kondisi tanamannya sekarang Pak? Alhamdulillah dengan kondisi 67 HST itu sudah kita mencapai break di 13% Pak. Ya, baik. Jadi 13% breaknya dengan kondisi 67 HST. Ya. Gitu. Kemudian dalam budidaya ini pupuk-pupuk apa saja yang dipakai Pak Agus? Jadi untuk pemupukan karena kita memang menggunakan SOP atau standar operasional prosedur dari PT Natural Nusantara, maka pupuk yang kita pakai adalah pupuk dari PT Natural Nusantara sekitar 80% Pak. Untuk yang 20% kita menggunakan produk dari makro. Pupuk makronya? Iya betul. Nah dari produk NASA itu yang dipakai apa saja Pak? Untuk pupuk yang kita pakai di NASA adalah yang pertama adalah granul, yang kedua adalah tangguh, yang ketiga glio atau BVR ya, BVR korin, dan yang keempat POC NASA, hormonik, terus ada super NASA, ada power nutrisi, dan yang nggak kalah dan harus selalu ikut adalah aero atau A810. Baik Pak Agus. Jadi komplit ya pakai produk dari NASA ini. Betul. Kemudian dengan sistem greenhouse ini cara penggunaannya bagaimana Pak? Produk-produk NASA tersebut. Jadi untuk sistemnya sendiri kita ada dua Pak ya. Yang satu melalui irigasi atau fertigasi melalui bawah. Yang kedua adalah penyemprotan melalui atas atau spray. Begitu Ya. Pak. Yang melalui bawah apa saja produknya? Jadi yang untuk melalui bawah yang kita pakai adalah Super NASA atau Power Nutrisi atau Tangguh, Korin dan Glio gitu. Kalau yang untuk POC NASA, hormonik dan yang lain itu adalah melalui spray. Itu Pak. Nah, jadi sudah mengikuti SOP yang sudah terbukti di berbagai daerah berhasil dengan sistem seperti itu Pak. Betul. Karena untuk tanaman melon itu sendiri sudah melalui riset dari Bapak kita, praktisi PT Natural Nusantara yang mempunyai showroom di Blitar, yaitu Bapak Insinyur Kusnanto, yang selalu memberi arahan baik itu secara langsung atau via online. Ya. Jadi kita selalu dikontrol. Ya alhamdulillah beliaunya sangat telaten membimbing kita, yang memang dari kita yang awalnya tidak mengerti pertanian, dengan adanya bimbingan dari beliau, kita akhirnya mengerti bahwa memang benar-benar kita sangat luar biasa dari produk PT Natural Nusantara Pak. Ya, baik. Nah, kemudian setelah menggunakan produk NASA ini Pak, ini apa yang Bapak rasakan manfaatnya Pak? Nah, mungkin ini Pak ya, jadi
untuk mitra-mitra semua, khususnya mitra NASA di seluruh Indonesia. Jadi alangkah baiknya kalau kita pengen memaksimalkan namanya agro, kita harus mengaplikasikan atau kita membuat edukasi seperti misal kita bikin greenhouse ini. Jadi kita untuk branding itu semakin gampang. Seperti tadi Bapak juga lihat dari teman-teman dari Dinas Pertanian juga berkunjung ke sini, dari kelompok tani atau Gapoktan, dari masyarakat itu banyak yang tertarik dengan adanya edukasi greenhouse tersebut, Pak. Ya. Kemudian kalau umur 67 ya ini? Ya. 67 ini apakah sudah ditimbang, Pak? Beratnya berapa rata-rata sekarang? Terus kita ambil, kita timbang itu rata-rata di kisaran 2,5 kg. Itu waktu itu di usia 65 hari, Pak. Oh, baik. Dan breaknya kita dapat adalah 13%. Ya, ya. Kemudian kalau berdasarkan, ini sudah kontrak harga atau belum nih? Betul, sudah, Pak. Untuk 1 kilonya berapa, Pak, harganya? Untuk sakata kita dihargai sekitar 15.000, Pak. Untuk per kilogramnya. Sedangkan dalam greenhouse ini berapa jumlah tanamannya, Pak? 1.000 tanaman. Dengan produksi berapa persen dari 1.000 tanaman itu kira-kira? 80%, Pak. 80%. Ya. Jadi misalnya 800 buah yang dihasilkan kali 15.000. Ya, kali 2,5 kilogram. Bisa dihitung sendiri untuk nanti para mitra. Jadi itulah hasil yang kita dapat dengan menggunakan SOP dari PT Natural Nusantara. Sedangkan kalau untuk biaya produksinya berupa pupuk khususnya di luar biaya tetap ya, kalau biaya tetap kan bisa beberapa siklus. Tapi kalau untuk biaya produksi yang per siklus ini habis berapa, Pak? Kita kalau total dari pupuk NASA atau pupuk yang lain, pupuk makro lah khususnya, itu di kisaran 12,5 sampai 15 juta, Pak. Dari mulai kita pengolahan tanah, karena pengolahan tanah kan nggak masuk di kontrak greenhouse-nya sendiri. Jadi pengolahan tanah, fermigasi atau irigasi itu juga tidak termasuk, mulsa juga tidak termasuk, terus tandon dan segala macam juga tidak termasuk, itu sekitar 12 sampai 15 juta, Pak. Katakanlah 15 juta begitu, Pak. Betul. Nah, dari perhitungan sementara, Pak, dengan biaya operasional untuk satu siklusnya 15 juta, ini kira-kira ada margin berapa, Pak, ini dalam satu siklus budidaya ini, Pak? Ya, dari seluruh tanaman ini. Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa dari 1.000 tanaman kita anggap sekitar 80%, jadi sekitar 800 buah, 800 buah ya, Pak ya. Jadi 800 buah kita kalikan 2,5 kilo dikalikan 15.000 itu kira-kira di kisaran 30 juta. Jadi dari 30 juta kita biaya untuk perawatan dan segala macam itu sekitar 15 juta, kita masih ada keuntungan sekitar 15 juta. Jadi menurut Bapak dan Bu Vita, ini budidaya sistem greenhouse seperti ini dengan menggunakan produk NASA itu menguntungkan, Pak ya? Sangat-sangat menguntungkan. Jadi dengan dengan seperti ini akhirnya kita tidak overclaim untuk segala mengenakan produknya ataupun kita dalam hal pembelajarannya. Jadi semuanya akhirnya lebih paham kalau NASA ini memang produknya sangat luar biasa seperti itu, Pak. Dan akhirnya nanti akan terjadi repeat order yang maksimal. Betul. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Agus atau Bu Vita ada himbauan kepada para mitra NASA semuanya atau mitra agro semuanya yang tertarik dengan ini untuk ada semacam pesan dan pesan begitu? Jadi pesan dan pesan kita, jadi untuk semua mitra NASA khususnya agro kompleks, jadi kita terus berusaha, terus berkembang, terus berinovasi. Seperti contoh kita bikin greenhouse seperti ini. Jadi untuk salah satu keuntungan kita adalah repeat order. Begitu. Mungkin harus tetap semangat untuk teman-teman semua. Semangat pagi. Nah, mitra agro semuanya, itu tadi bincang-bincang kita dengan owner dari Greenhouse Melon di Kabupaten Nganjuk ini, yaitu Bapak Agus dan Ibu Vita. Tadi sudah dijelaskan panjang dan lebar bagaimana keuntungan dan kelebihan sistem budidaya melon dengan sistem greenhouse ini dengan menggunakan produk-produk atau teknologi NASA. Kalau Anda masih penasaran, silakan Anda berkunjung langsung di Desa Cengkok, Kecamatan Krongot, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Anda bisa bertemu dengan Bapak Agus dan Bu Vita untuk bertanya lebih luas lagi.
Oke, sampai jumpa lagi dalam liputan agro kita selanjutnya. Semangat lagi.